بسم الله الرحمن الرحيم وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واتبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. ولقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, tingkatkanlah ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jal haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali kita mati kecuali kita membawa iman Islam pada diri kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan Allah Ta'ala mengingatkan kita, perbanyaklah oleh kalian mencari perbekalan. Fa inna khairaz zadi taqwa, sesungguhnya sebaik-baik bekal yang akan kita bawa di hadapan Allah Azza wa Jalla tiada lain adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, yutba'ul mayyit thalathatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'an ithnan ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Dan Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, sesungguhnya setiap kita ketika kita mati akan diikuti oleh tiga hal: ahluhu, keluarganya, wa maluhu, hartanya, wa amaluhu, dan amal ibadahnya. Fayarji'u itsnan, namun ketahuilah dua hal akan kembali: ahluhu, keluarga yang kita cintai, anak-anak yang kita banggakan, yarji', akan pulang ke rumah. Wa maluhu, harta kita, kendaraan kita, jabatan kita, semuanya akan kita tinggalkan dan akan kita tanggalkan. Wa yabqa amaluhu, adapun yang kekal abadi menemani kita tiada lain adalah amal-amal soleh kita. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Ahnaf rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan rahimani wa rahimakumullah, yang semoga selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala wal maghfirah, dan semoga perjalanan kita menuju masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka sholat berjamaah, mendengarkan ta'lim, setiap langkah kita semoga tamhu al khata'ah, menghapus dosa-dosa kita, wa yarfa'u biha darajah, dan semoga langkah-langkah kita mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wallahi ma akhsha alaikumul faqra, sesungguhnya aku tidak khawatir ketika kalian diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala al-faqra, dengan ketidakmampuan, dengan kemiskinan. Ini Rasulullah tidak khawatir, jemaah. Walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya, tapi yang lebih aku khawatirkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan untuk kalian ad-dunya, yaitu dunia dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatanafasuha, maka kalian berlomba-lomba mencari dunia. Watasabaquha, dan kalian mengejar dunia tersebut. Fatuhlikuha, kemudian kalian pun binasa. Kama ahlakathum, sebagaimana umat-umat sebelum kalian binasa karena mencari dunia. Wa alhadkumud dunya, dan Rasulullah khawatir dengan dunia dibentangkan, alhadkum, kalian pun lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ada seorang penyair mengatakan bahwasannya rubba musibatin tuqarribuna ilallah wa rubba na'imatin tub'iduna 'anillah. Berapa banyak musibah, ujian, tuqarribuna ilallah, yang membuat kita malah semakin dekat kepada Allah. Wa rubba na'imatin, dan berapa banyak orang diberikan nikmat-nikmat oleh Allah, tub'iduhu 'anillah, tapi nikmat itu membuat orang itu semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi Rasulullah SAW tidak khawatir ketika umat ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian dunia berupa kemiskinan, nggak punya harta, perusahaannya lagi tidak baik misalnya. Ini Rasulullah nggak khawatir. Tapi yang lebih Rasulullah khawatirkan adalah antum sata'alaikumud dunya. Ketika Allah membukakan dunia ini selebar-lebarnya. Kenapa jemaah? Fatasabaquha. Karena ketika dunia dilebarkan selebar-lebarnya, fatasabaquha, kalian pun berlomba-lomba mengumpulkan harta. Watanafasuha, kalian berlomba-lomba mengumpulkan harta. Fatuhlikuha, yang akhirnya kebanyakan kita binasa karena mengumpulkan harta. Wa ahlakathum, dan membuat mereka lalai akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berapa banyak musibah-musibah itu, ujian-ujian itu membuat kita malah semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak jemaah? Dan berapa banyak nikmat-nikmat itu malah membuat kita itu semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau misalnya rezeki kita lancar, banyak, terus luar biasa, ada Jasprot dan lain sebagainya, Paris misalnya. Gimana? Kemudian ada gaji 13 misalnya. Nah, itu bagaimana? Kira-kira kita semakin rajin ke masjid atau malah semakin meninggalkan masjid, jalan-jalan? Wallahi, ketika harta banyak, ya, kehidupan kita aman-aman saja, banyak orang yang malah lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah jauh-jauh jemaah. Bapak-bapak pernah sakit gigi saja. Wah, itu ya Allah semalaman. Itu pasti banyak berzikir, betul tidak? Sakit gigi, ya Allah, astagfirullah, la ilaha illallah. Betul tidak? Betul. Ya. Jadi ujian-ujian itu bukanlah hal buruk. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Siapa tahu engkau membenci sesuatu. Siapa yang suka dengan ujian? Gak ada. Ada orang yang suka ditimpa penyakit? Gak ada. Ditimpa ujian oleh Allah? Gak ada. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Siapa tahu Allah Ta'ala berfirman, engkau membenci sesuatu, gak suka dengan qada dan qadar Allah, wa huwa khairul lakum, padahal yang engkau benci itu bisa jadi itu baik untukmu. Sakit gigi kita nggak ada yang suka, betul tidak? Tapi dengan sakit gigi minimal kita nggak nyanyi, betul? Ada yang sakit gigi sambil nyanyi? Ada nggak Paris? Sakit gigi karaokean, sakit gigi nge-gym, sakit gigi olahraga? Oh, nggak ada. Ketika sakit gigi itu orang sudah istighfar, bertobat kepada Allah, merenungi dosa-dosanya, gitu ya. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Dan siapa tahu engkau menyukai sesuatu wa huwa syarrul lakum, dan sesuatu yang engkau sukai itu padahal buruk untukmu. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Sesungguhnya apa yang Allah berikan kepada kita, baik berupa kebaikan-kebaikan atau ujian-ujian, itu semuanya baik untuk kita. Namun wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui, sedangkan kita kadang nggak tahu. Maka ketika kita diuji oleh Allah dengan ujian dan sebagainya, kadang kita tidak bersyukur kepada Allah, mengeluh kepada Allah. Ketika kita dapat nikmat baru bersyukur. Padahal berapa banyak musibah yang malah membuat kita semakin dekat kepada Allah. Ya. Berapa banyak orang yang sedang ada masalah dalam keluarganya, dalam perusahaannya, dia semakin rajin ke masjid. Dia semakin perbaiki diri. Dia memperbaiki amal-amalnya. Dan berapa banyak orang yang diberikan harta, jabatan, semakin tinggi, semakin banyak. Orang ini wallahi kebanyakan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, a'azzani wa a'azzakumullah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga muslim itu jemaah
dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, baina sabri wa syukri. Orang beriman itu setiap harinya itu antara dua pilihan. Baina sabri, antara dia bersyukur, au syukri, atau sabri dia bersabar, au syukri, atau dia bersyukur. Setiap hari kita, kalau nggak dapat nikmat dari Allah, dapat ujian. Kalau nggak dapat ujian, dapat nikmat. Jadi mukmin itu baina sabr, antara kesabaran, wa syukur, dan yang kedua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'mini, sungguh luar biasa seorang mukmin itu. Ini sabda Rasulullah. Idza asobahu sarra syakara. Kalau dia diberikan oleh Allah berupa kebaikan-kebaikan, syakara, dia pun bersyukur kepada Allah, diberikan nikmat, bersyukur kepada Allah. Syukur itu jemaah al-qaulu bil lisan, dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Wa tasdiqun bil jinan, hati kita bersyukur kepada Allah. Dan yang terakhir adalah wal amalu bil arkan. Allah memberikan kita nikmat, kita pergunakan nikmat itu untuk beribadah kepada Allah. Ini baru syukur yang benar. Jadi syukur yang sejati itu meliputi 3 hal. Al-qaulu bil lisan, dia memuji Allah, alhamdulillah, diberikan nikmat oleh Allah. Bangun tidur saja jemaah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Nikmat diberikan hidup oleh Allah. Yang kedua, tasdiqun bil jinan. Hati kita merasa alhamdulillah, qanaah, tenang, diberikan nikmat oleh Allah. Yang ketiga, wa amalun bil arkan. Dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan itu, kita jadikan nikmat yang Allah berikan itu sebagai wasilah, fasilitas kita untuk beribadah kepada Allah. Diberikan harta, di situ ada sedekah, ada kewajiban zakat mal, kita keluarkan jemaah. Itu baru yang syukur sebenarnya. Bukan dia ngucapin alhamdulillah, alhamdulillah, dapat nikmat, tapi nggak sholat. Berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nikmat yang Allah berikan ini semuanya itu fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk nyari apa jemaah? Nyari apa kira-kira jemaah? Cari akhirat. Di surat Al-Qasas ayat 77 Allah Ta'ala berfirman, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Wabtaghi, carilah oleh kalian, fima atakallah, terhadap apa-apa Allah yang titipkan kepada kalian, daral akhirah, semua itu fasilitas untuk nyari akhirat. Allah berikan harta itu untuk nyari akhirat. Kita bisa sedekah dengan harta tersebut. Kita ada kewajiban zakat. Kita bisa melaksanakan haji, umroh dan lain sebagainya. Itu perlu harta. Ya. Allah berikan istri. Ya. Itu apa? Untuk memberikan kita ketenangan. Sakinah, mawaddah, warahmah itu dengan istri. Dengan dapat istri, Allah memberikan ketenangan. Sehingga kita ibadahnya tenang dan lain sebagainya. Allah menjaga pandangan kita. Allah menjaga kemaluan kita. Allah memberikan apa lagi? Anak-anak. Itu semua fasilitas Allah. Untuk apa jemaah? Ketika kita meninggal dunia, anak-anak itulah yang akan meneruskan kebaikan-kebaikan kita. Jadi jangan sampai kita kerja banting tulang ke kota, ini merasa beban. Memberi nafkah itu bukan beban. Tapi kalau kita menyekolahkan anak, mesantrenkan anak, memberikan nafkah untuk anak istri kita, kok beban? Berarti kita salah. Kita salah memahaminya. Bahwasannya memberikan nafkah itu ibadah. Jadi kalau semuanya kita kaitkan dengan ibadah, kita ngasih ke anak, ke istri kita, ke orang tua, ke mertua misalnya, itu semuanya bernilai ibadah. Kita memberinya pun secara apa? Senang. Dan ketika kita kerja pun merasa ikhlas, bukan beban. Karena ingat, anak istri kita itu fasilitas kita untuk mendapatkan
akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak ada, kita sudah tidak bisa beramal lagi. Tidak bisa salat lagi. Tidak bisa baca Al-Qur'an. Kita tidak bisa sedekah lagi. Siapa yang akan meneruskan amal-amal kebaikan kita? Anak kita cuma. Anak-anak kita. Maka didik anak kita itu dengan didikan agama. Karena 3 amalan yang tidak akan putus, yang nomor 3, waladun sholihun yad'u lahu. Anak soleh yang dia mendoakan orang tuanya. Jangan sampai kita menyekolahkan anak kita mahal-mahal, luar biasa bayarannya, wallahi kita mati dia nggak nyolatin kita. Kita mati nggak memberikan manfaat kepada kita. Kita mati nggak mendoakan kita. Wallahi rugi. Jadi amal kita putus setelah kita mati. Padahal anak itu adalah aset setelah kita mati. Mereka itu adalah aset terbaik jemaah. Sehingga Rasulullah SAW beliau bersabda. Rasulullah SAW bersabda, atadruna manir raqub. Wahai para sahabat, siapakah yang namanya ar-raqub? Ar-raqub itu bahasa Indonesianya, mohon maaf nih ya, mandul jemaah. Mandul. Maka para sahabat bersabda, mengatakan, ya Rasulullah, ar-raqub rajulun la walada lahu. Ya Rasulullah, raqub itu kan orang yang nggak punya anak, ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, ar-raqub, orang yang mandul itu adalah lahul walad. Dia punya anak yang banyak, wala yu'tihi, namun tidak memberikan manfaat kepada orang tuanya ba'da mautih, setelah orang tuanya mati. Jadi orang yang mandul sejati itu, mohon maaf, anaknya banyak, tapi anaknya itu tidak ada yang memberikan manfaat untuk akhiratnya. Itu orang yang mandul. Ya, orang yang apa Pak? Mandul. Jadi orang mandul itu bukan orang yang nggak punya anak aja, sabda Rasulullah. Tapi orang yang punya anak begitu banyak, tetapi anaknya itu tidak memberikan manfaat kepada orang tuanya. Ketika orang tuanya itu telah tiada, itulah orang yang mandul jemaah. Oleh sebab itu Allah Ta'ala tadi berfirman di surah Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima atakallah daral akhirah. Carilah oleh kalian apa-apa yang Allah titipkan kepada kita, anak istri kita, harta kita, ruh kita, nyawa kita, detak jantung yang Allah berikan kepada kita, denyut nadi kita, nafas kita, semua itu fasilitas darul akhirah. Untuk mencari apa jemaah? Rumah abadi, yaitu akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Allah Ta'ala melanjutkan, wala tansa nasibaka minad dunya. Namun engkau tidak boleh lupa nasibaka minad dunya, terhadap perkara dunia. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala menjadikan akhirat itu sebagai prioritas. Prioritas. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Pergunakan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita darul akhirah. Semua itu fasilitas untuk nyari akhirat, terutama umur jemaah. Umur yang Allah berikan ini akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, fima afnah, untuk apa umur dihabiskan? Apakah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, atau sekarang disibukkan dengan sosial media? Berapa lama waktu kita nonton YouTube dengan berapa lama kita buka Al-Quran? Berapa lama seseorang main game, berapa lama dia mendengarkan ta'lim? Kira-kira lamaan mana? Wallahi akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, fima afna, untuk apa dihabiskan? Kemudian Allah Ta'ala mengingatkan, wala tansa nasibaka minad dunya. Namun wahai anak Adam, jangan engkau lupakan. Jadi kalau jangan lupakan itu primer atau tersier atau sekunder dunia itu.
tersier atau sekunder jemaah, bukan yang primer kalau mukmin itu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Namun engkau tidak boleh melupakan kehidupan dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ya. Carilah oleh kalian kehidupan akhirat. Namun jangan lupa terhadap kehidupan dunia. Namun kebanyakan kita prioritasnya nyari dunia. Betul tidak? Sedangkan akhirat malah dijadikan yang kedua dan ketiga. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ajaban li amri mu'min. Sungguh menakjubkan ya orang beriman itu. Idza asobahu sarra syakara. Kalau dia diuji oleh Allah, jadi nikmat itu pun ujian. Jadi ujian itu bukan hanya musibah saja. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-A'raf, wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Di juz 9. Kami uji manusia itu bil hasanat, dengan kebaikan-kebaikan, was sayyiat, dan juga keburukan-keburukan, la'allahum yarji'un, agar mereka itu kembali kepada Allah. Jadi ujian itu bukan yang berupa sakit, nggak punya duit, nggak punya harta, proyeknya susah, perusahaannya lagi banyak masalah. Oh, itu bukan hanya itu. Tapi wabalawnahum bil hasanat. Bahkan Allah mengingatkan ujian itu yang baik-baik. Allah berikan jabatan, diuji tuh. Dengan jabatan itu masih rajin ke masjid tidak? Masih mau dengerin taklim tidak? Sholat berjamaahnya bagaimana? Baca Qur'annya lupa nggak dia? Kebaikan itu. Nikmat-nikmat. Hasanat. Kebaikan-kebaikan. Diberikan harta oleh Allah Azza wa Jalla. Setelah diberikan harta itu ujian. Dengan diberikan harta, dia ingat tidak? Ketika hartanya sampai nisab 85 gram emas atau senilai uang, dia ngeluarin zakat tidak? Ngeluarin zakat atau tidak? Itu yang wajib. Tetangganya ada yang kekurangan, dia peduli nggak dengan tetangganya? Diberikan harta, orang ini jadi sombong tidak? Jadi angkuh tidak? Jadi takabur tidak? Jadi merendahkan orang lain tidak? Jadi menghinakan orang lain tidak? Jadi ujian. Allah berikan ilmu. Oh, ini ngeri. Diberikan ilmu. Karena syaitan diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena merasa lebih baik. Ya Allah, kenapa aku harus sujud kepada Adam? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada Adam. Saya dari api, dia dari tanah. Saya pimpinan perusahaan, dia karyawan. Saya bos, dia driver. Saya pengusaha, dia pembantu. Saya punya toko, dia penjual, pembeli misalnya. Kita punya rumah mewah, dia punya rumah jelek misalnya. Itu ujian. Wa balawnahum bil hasanat. Kami uji manusia dengan kebaikan-kebaikan. Was sayyiat. Dan ujian yang kedua adalah ujian berupa hal-hal yang tidak kita sukai, keburukan-burukan, sakit, meriang, apalagi nggak punya uang. Kemudian la'allahum yarji'un. Para ulama menyebutkan sayyiat ini dekat dengan kata yarji'un. Sayyiat dekat dengan kata apa? Yarji'un. Artinya apa? Ujian-ujian itu malah membuat orang banyak yang kembali kepada Allah. Sekali lagi, ujian-ujian itu malah membuat orang yarji'un. Mereka itu kembali kepada Allah. Jadi ada ulama ya, Masya Allah, kalau baca di tafsir Al-Qurtubi, itu beliau bahwasanya sayyiat itu lebih dekat dengan kata yarji. Artinya ujian-ujian yang berupa musibah, penyakit, itu membuat orang lebih mudah kembali pada Allah. Nggak jauh-jauh seperti sakit gigi tadi. Udah Pak, sakit gigi aja. La ilaha illallah, astaghfirullah, la haula wala quwata illa billah. Baca Quran terus dia, karena nggak bisa tidur kan.
Semalaman zikir. Ya Allah, berapa lafaz Allah yang diucapkan. Tapi kalau dia diberikan sehat, besoknya sembuh, minum obat, nyanyi lagi, ke karaoke gitu kan, diskotik, jalan-jalan, Masya Allah. Sehingga saya ulangi, rubba na'imatin tuqarribuna ilallah. Rubba musibatin tuqarribuna ilallah. Berapa banyak musibah-musibah yang malah membuat kita semakin dekat kepada Allah. Wa rubba na'imatin tub'iduna anillah. Dan berapa banyak musibah-musibah yang membuat kita malah lalai dan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah lanjutkan, wa idza asabahu dharra, kalau orang ini diuji oleh Allah dengan keburukan-keburukan, sabara fakana khairun lahu, dia pun bersabar dan itu lebih baik darinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi mukmin itu setiap harinya kalau dia tidak mendapatkan nikmat, ya lawannya nikmat dapat apa? Ujian. Itu aja mukmin. Kalau dia sabar, fakana khairul lahu, maka kesabaran itu baik baginya. Kalau dia diuji oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan, syakar, kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fakana khairun lahu, itu pun baik untuknya. Jadi muslim itu antara sabar dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, Rasulullah SAW, ini jamaah, kita misalnya ada orang taat, orangnya baik, orangnya rajin beribadah, orang ini diuji terus oleh Allah. Anaknya sakit, anaknya baru sembuh, istrinya sakit, habis itu dianya sakit. Pokoknya hidupnya nggak ada yang nikmat. Padahal orang ini, mohon maaf, orang yang taat kepada Allah. Ada Pak yang kayak gini Pak, pernah lihat di masyarakat. Di sisi lain ada orang yang nggak kenal Allah, nggak pernah ke masjid, hartanya banyak, jabatannya bagus, keluarganya, kehidupannya serba mewah, wah dan lain sebagainya. Ada yang demikian jemaah. Apa yang terbersit di hati kita? Allah nggak adil. La haula wala quwwata illa billah. Seolah-olah jemaah. Betul tidak? Betul tidak? Ada yang demikian? Ada orang-orang yang taat kepada Allah kok diuji terus oleh Allah. Ada yang orang ahli maksiat kok kehidupan dunianya bagus, nggak ada ujian bagi orang tersebut. Sehingga ada orang di dalam hatinya mengatakan, kok kayaknya Allah nggak adil. Orang yang taat diuji terus, orang yang ahli maksiat kok enak santai-santai saja dalam perkara dunia. Maka Rasulullah SAW bersabda jemaah, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, innallaha idza arada bi 'abdihi khaira ajjala lahul 'uqubata fid dunya. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, idza arada, ketika Allah menginginkan, ala 'abdihi, kepada hamba-hambanya, khairan, kebaikan-kebaikan, ajjala lahu 'uqubah fid dunya. Allah segerakan hukuman, ujian-ujian bagi orang-orang tersebut di dunia. Nah, saya ulangi jemaah, ketika Allah menginginkan kebaikan pada seseorang, Allah segera berikan ujian bagi orang-orang tersebut di dunia. Nah, ada ini jemaah, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang rajin ke masjid, orang yang rajin beribadah, kok hidupannya pas-pasan, sederhana gitu ya. Mungkin dia secara ekonomi sulit gitu ya. Itu sebenarnya adalah tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi orang tersebut di dunia. Jadi Allah berikan ujian-ujian agar apa jemaah? Orang itu nggak punya dosa sama sekali. Orang itu nggak punya apa? Dosa sama sekali. Sebaliknya, idza aradallahu bi'abdihi syarra, ketika Allah
menginginkan keburukan kepada seseorang, amsak, Allah tahan ujian pada orang tersebut. Amsakal uquba bidanbin, Allah tahan ujian-ujian bagi pelaku dosa hatta yuwaffallahu bihi yaumal qiyamah. Karena Allah pengen menyiksa orang tersebut dengan sempurna nanti di akhirat. Ini jemaah. Jadi ada orang-orang yang dia bukan ahli maksiat, dia jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan harta semakin banyak, hartanya, jabatannya semakin baik, begitu ya. Untuk apa jemaah semua itu? Wasanastadrijuhum min haitsu la yash'urun. Allah istidraj mereka, Allah berikan nikmat kepada mereka. Dengan nikmat-nikmat itu dia semakin jauh dari Allah. Dia semakin jauh dari Allah, semakin gak ingat Allah. Untuk apa jemaah? Karena Allah menginginkan orang ini diazab oleh Allah sempurna nanti di akhirat. Kalau ahli maksiat diuji oleh Allah dengan keburukan, bisa jadi dia bertobat. Betul tidak? Bisa jadi dia kembali kepada Allah. Bisa jadi orang ini merenungi dosanya terus tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada Allah udah benci dengan orang tersebut, malah Allah berikan harta semakin banyak, jabatan semakin tinggi, ya, dan dia mati dalam kondisi masih belum bertobat. Ini jemaah. Karena dengan ujian banyak orang yang jadi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma asaba, tidaklah diuji seorang muslim min hammin, dari kesedihan, au min hammin, dari kesedihan-kesedihan, au ghammin, atau kedukaan, hatta syaukatu yashukuhu, bahkan duri yang menancap kepada kaki seorang mukmin, yakunu kafaratan lahu, semua itu menjadi apa jemaah? Penghapus dosa bagi hamba-hamba beriman tersebut. Jadi setiap kita itu di dunia mempunyai ujiannya masing-masing. Dari Mang Pian punya ujian, walaupun ngelamun itu punya ujian. Mang Ali, Pak Ustadz Ali itu punya ujian. Pak Aris ini diem-diem juga punya ujian. Di pojok, Pak Suhari ngantuk-ngantuk itu punya ujian masing-masing. Sampai yang di belakang, sampai ibu-ibu, semua kita sedang mengalami ujiannya masing-masing di dunia. Karena ad-dunya darul ibtila. Dunia itu tempat Allah menguji kita. Lulus enggak kita dengan ujian dunia ini? Ya, setiap kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Poem yang ketawa-ketawa ini juga diuji oleh Allah. Nah, semuanya ada ujian. Ada ujiannya masing-masing. Ada yang diuji dengan harta, ada yang diuji dengan jabatan, ada yang diuji dengan perkara dunia dan lain sebagainya. Tapi jamaah rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi, ujian yang paling berat itu bukan ujian permasalahan dunia. Gak punya harta, sakit, ekonomi susah, terlilit hutang, ini itu dan sebagainya. Itu ujian bukan yang terberat. Kira-kira ujian yang terberat itu apa jemaah? Ujian yang terberat dari Allah itu ujian apa jemaah? Ujian agama. Ujian apa? Agama. Itu yang paling berat. Ujian agama itu contohnya apa? Allah uji kita, Allah timpakan kepada kita malas sholat, malas ke masjid, berat ngeluarin zakat, berat membaca Al-Quran, berat beribadah kepada Allah, susah untuk taat, susah untuk khusyuk dalam sholat. Ini ujian yang lebih berat daripada ujian dunia. Karena ujian dunia itu sakit, itu menghapus dosa. Kalau kita sabar dan ikhlas. Ya.
Sakit menghapus dosa. Motor hilang, misalnya, kita sabar, kita ikhlas, menghapus dosa. Ya. Anak kita meninggal sakit misalnya, kalau kita sabar dan ikhlas, penghapus dosa. Bahkan Nabi SAW dalam hadis qudsi, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ada seseorang yang anaknya mati, meninggal dunia. Kemudian Allah Ta'ala mengumpulkan para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai malaikat, para malaikatku, hal ta'khuduna fu'adahu? Wahai malaikat, apakah kalian mengambil jantung hati dari hambaku, yaitu anaknya? Maka malaikat mengatakan, bala ya Rabb. Iya wahai Rabb, kami mengambil jantung hatinya, yaitu anaknya. Mada yaqulu abdi? Apa yang dikatakan oleh hambaku ketika engkau mencabut anaknya yang paling dia cintai? Maka para malaikat mengatakan, yahmaduka wa yastarji'. Hambamu tetap memujimu. Dan mereka yastarji'. Yastarji' itu apa jemaah? Mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini benar-benar terjadi di Gaza jemaah. Di Gaza itu jemaah, semakin dibombardir, imannya semakin kuat. Gak ada yang murtad. Masjid ambruk, mereka tetap sholat. Anaknya meninggal, mereka apa? Berdoa kepada Allah, alhamdulillah, semoga anakku menjadi penolongku nanti di yaumil qiyamah. Ini jemaah, ini luar biasa keimanan. Ini yang nyata, kita real. Video-video itu orang-orang yang ada di Gaza sekarang malah menyebar ke Rafah, itu ketika anaknya meninggal. Mereka ada kesedihan, naam, manusiawi jemaah. Tapi mereka tetap menyerahkan semua urusan kepada Allah Azza wa Jalla. Memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pun ketika Ibrahim, putra beliau, ya, putra beliau yang terbesar namanya Al-Qasim, kemudian Abdullah Ibrahim. Ibrahim pun meninggal dunia. Ya. Anak dari namanya Maryam Al-Qibtiyah dari Mesir, ya, meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW nangis. Maka ketika nangis, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau menangis ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda bahwasannya, tadma'u minar rahmah. Saya menangis ini karena sayang kepada anak saya. Jadi nggak apa-apa nangis. Yang dilarang oleh Nabi SAW itu an-niyahah. Niyah itu latomal juyub, latomal khudud. Kalau sedih itu sampai nampar-nampar pipi. Wasyaqal juyub, merobek-robek baju ataupun saku. Kemudian wanatfu sya'ar, nyabut-nyabut rambut. Wada'wa bida'wal jahiliyah, teriak-teriak. Ini baru namanya an-niyah. Ini haram. Jadi ketika Allah bertanya, bagaimana, apakah kalian mencabut hak nyawa dari anak hambaku? Iya ya Allah. Apa yang diucapkan hambaku? Yahmaduk wa yastarji'. Hambamu tetap memujimu. Dan dia mengucapkan yastarji'. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu istirja. Kita milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan semua malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ubnu lahu baitan fil jannah wa samauhu bi baitil hamdi. Wahai malaikatku, kumpullah kalian semuanya. Bangunkan untuk hambaku yang ketika anaknya meninggal dunia, dia tetap memujiku dengan mengucapkan alhamdulillah wa yastarji, dan dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ubnu lahu baitan fil jannah. Bangunkan istana untuk hambaku tersebut, wasammauhu bi baitil hamdi, dan berikan nama istana tersebut istana Baitul Hamdi. Artinya apa jemaah? Istana pujian. Jadi ketika kita diuji oleh Allah, kita yakin setiap ujian itu pasti ada hikmah dan kebaikannya. Fima na'lam aw la na'lam. Baik kita tahu hikmahnya atau tidak, semua yang telah ditentukan Allah itu adalah yang terbaik untuk hambanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu diberikan oleh Allah
yaitu sifat sabar, sifat syukur, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan untuk selalu bertakwa kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah hatta ya'tiyanal yaqin, sampai datang kepada kita semuanya yaitu kematian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum jami'an.